Salam, good morning student. Tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tematik hari ini. Hari ini kita masuk di pembelajaran 4 di halaman 98. Ya, coba kalian perhatikan yang Ayo membaca. Kita akan sama-sama membacakan cerita di situ ya. Gotong royong antar umat beragama. Bencana banjir di desa Sukaraja menimbulkan banyak kerusakan. Jembatan hancur diterjang banjir. Warga desa pun bergotong royong membangun kembali jembatan itu. Gotong royong adalah bekerja demi kepentingan bersama. Semua pemeluk agama bekerja sama. Perbedaan tidak menjadi penghalang. Kepentingan bersama harus diutamakan. Gotong royong adalah budaya bangsa kita. Dengan gotong royong, pekerjaan menjadi ringan. Ya, dari cerita yang barusan kita baca tadi, kita lihat di situ warga di desa Sukaraja mereka terdiri dari berbagai agama, tetapi mereka tetap bersatu untuk kepentingan bersama. Ya, setelah itu kita akan menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Berilah tanda centang pernyataan yang sesuai cerita. Berilah tanda silang pernyataan yang tidak sesuai cerita. Ya, 1, banyak sampah di desa Sukaraja. Itu kasih tanda silang karena tidak sesuai dengan cerita di atas. 2, jembatan di desa Sukaraja hancur diterjang banjir. Yaitu kasih tanda centang. 3, warga desa Sukaraja bergotong royong membangun jalan. Itu kasih tanda silang. Ya, kenapa kasih tanda silang? Karena warga di desa Sukaraja mereka membangun jembatan, bukan membangun jalan. 4, kepentingan bersama harus diutamakan. Itu kasih tanda centang. Ya, 5, gotong royong membuat pekerjaan tidak cepat selesai. Itu kasih tanda silang ya. Karena tidak sesuai dengan cerita di atas. Sebetulnya gotong royong membuat pekerjaan kita menjadi lebih cepat selesai, bukan tidak cepat selesai. Oke, setelah itu kalian lihat yang Ayo menulis di bawahnya. Bacalah kembali cerita di atas. Buatlah ringkasan isi cerita itu dengan kalimatmu sendiri. Ya, kamu meringkas cerita yang berjudul gotong royong antar umat beragama. Setelah itu kamu tulis pada tempat yang kosong di situ ya, yang sudah disediakan. Kamu menulis dengan kalimat kamu sendiri ya. Tulis hanya beberapa kalimat saja ya, karena di situ diminta kepada kalian untuk meringkas cerita tersebut. Oke, selanjutnya kita lihat yang Ayo lakukan di bawahnya. Lengkapilah puisi tentang gotong royong dengan kata-kata berikut ini. Ya, kita melengkapi puisi yang ada di bawah dengan kata yang sudah disediakan di situ ya. Ya. Ayo kita gotong royong. Ayo kawan, kita gotong royong. Pekerjaan berat menjadi titik-titik. Dia menjadi ringan. Kita tulis ringan di situ ya. Pekerjaan sulit menjadi mudah. Ayo kawan, jangan malas bekerja. Saling bantu itu perbuatan titik-titik. Ya, di situ saling bantu itu perbuatan terpuji. Ya, kalian tulis terpuji di situ. Bait ketiga, tak perlu takut peluh. Tak perlu takut titik-titik. Tak perlu takut lelah. Ya. Asal senang dan titik-titik. Asal senang dan gembira. Seluruh lelah akan hilang, lingkungan menjadi titik-titik, lingkungan menjadi bersih. Oke anak-anak, selanjutnya kita buka halaman berikutnya, halaman 100. Ya, kita baca sama-sama yang kini aku tahu. Kita beribadah di tempat ibadah. Ada bermacam-macam tempat ibadah. Tahukah kamu macam-macam tempat ibadah? Ada masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng. Setiap tempat ibadah memiliki ciri masing-masing. Ciri-ciri itu tampak pada bentuk bangunan yang berbeda.
Dengan ciri-ciri itu, rumah ibadah dapat dengan mudah dikenali. Sekarang coba kita perhatikan. Ya, keenam gambar ini merupakan gambar tempat ibadah dari setiap agama. Ya, kita lihat gambar yang pertama. Ini merupakan masjid, ya, tempat ibadah umat Islam. Selanjutnya yang kedua, ini merupakan gambar gereja, ya. Ini merupakan gambar gereja Katolik, ya, tempat ibadah umat Katolik. Selanjutnya ini juga merupakan gereja. Gereja ini merupakan tempat ibadah umat Kristen. Oke, selanjutnya gambar yang keempat. Ini merupakan pura. Pura ini merupakan tempat ibadah umat Hindu, ya. Selanjutnya kita lihat yang kelima. Ya, ini merupakan apa? Wihara. Wihara ini merupakan tempat ibadah umat Buddha. Nah, yang terakhir ini merupakan kelenteng, ya. Kelenteng adalah tempat ibadah umat Konghucu. Ya, jadi semuanya itu harus kalian pahami, ya. Dan kalau bisa kalian harus menghafal, ya, nama tempat ibadah dari setiap agama. Oke, setelah itu sekarang coba kita perhatikan suruhan yang ada di bawahnya. Tulis nama tempat ibadah untuk kegiatan ibadah berikut. Ya, kita tulis nama tempat ibadah, ya. Gambar yang pertama. Ya, ini tempat ibadahnya di masjid. Kalian tulis masjid di situ. Ya, selanjutnya kalian lihat gambar yang kedua. Ini merupakan tempat ibadah umat Kristen dan Katolik. Ya, tempat ibadahnya kalian tulis di sini gereja, ya. Oke. Selanjutnya kita lihat gambar berikutnya, gambar yang ketiga. Ini merupakan tempat ibadah umat Hindu. Ya, nama tempat ibadahnya adalah pura. Ya, kalian tulis pura, ya. Gambar berikutnya, kalian perhatikan. Ini merupakan tempat ibadah umat Konghucu. Nama tempat ibadahnya adalah kelenteng, ya. Oke, yang terakhir. Ini merupakan tempat ibadah umat Buddha. Ya. Nama tempat ini adalah wihara. Ya. Kalian tulis, ya, wihara. Setelah itu, kalian perhatikan halaman berikutnya, halaman 101. Ya, coba perhatikan suruhan di atasnya. Carilah informasi tentang keberagaman agama di sekolahmu. Tulislah hasilnya dalam tabel berikut. Ya, nanti kalian hanya menulis daftar agama dari kelas 2, ya. Khusus kelas 2A di sini, ya. Kalian tulis di sini 2A, ya. Kalian tulis 2A di sini, ya. Oke. Nanti kalian lihat daftar agama dari teman-teman kalian, ya, yang sudah Mister kirim di grup ya. Nanti kalian lihat di situ daftar agamanya. Setelah itu kalian tulis. Kalian menulis kira-kira yang beragama Islam jumlahnya berapa, agama Kristen jumlahnya berapa. Kalian hitung, ya, berdasarkan daftar-daftar yang Mister sudah kirim itu, ya. Oke. Yang kalian jawab cuman kelas 2A saja. Selanjutnya kalian lihat yang bagian B di bawahnya. Pilihlah data dari salah satu kelas. Warnailah petak-petak berikut sesuai jumlah siswanya. Ya, hasil pengamatan kalian tulis, ya. Ya, kalian menulis dari kelas 2A saja, ya. Misalnya di sini di bagian pertama, ya. Apakah di kelas 2A ada yang beragama Islam? Kalau misalnya ada, misalnya jumlahnya 1 orang. Kalau ada 1 orang, maka kalian mewarnai 1 kotak di sini, ya, atau 1 petak, ya. Kalian warnai 1 petak. Kalau misalnya ada 2 orang yang beragama Islam, kalian warnai 2. Kalau misalnya tidak ada, berarti kita hapus, tidak usah diwarnai untuk agama Islam, ya.
Oke. Nah, begitu juga dengan agama Kristen nanti ya. Berapa jumlah yang beragama Kristen? Kalian warnai jumlah petaknya ya. Oke. Di sini maksudnya Kristen Katolik ya. Ya, ini Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, kalian perhatikan baik-baik keterangan di bawahnya. Satu petak yang diwarnai mewakili satu orang siswa ya. Ingat baik-baik ya, ini kata kuncinya. Oke anak-anak, selanjutnya kita buka halaman berikutnya, halaman 102. Kita perhatikan yang ayo berlatih. Setelah bergotong royong, Ino haus. Ino ingin membeli makanan dan minuman di kantin. Uang Ino 2.000 rupiah. Makanan apa saja yang dapat Ino beli? Berikut adalah harga makanan di kantin. Ya, kalian perhatikan daftar harganya ya. Oke, karena tadi uangnya Ino cuman 2.000 rupiah, maka di sini dia hanya bisa membeli ya ini sirup ya, harganya 1.000 rupiah, dan kue pai ya, kue pai harganya juga 1.000 rupiah. Maka Ino bisa membeli sirup dan kue pai dengan uang 2.000 rupiah dan tidak ada kembaliannya ya. Oke. Nah, kalian lihat di sini Ino bisa membeli sirup dan kue pai. Nah, kalian perhatikan yang ada di bawahnya ini. Fandi memiliki uang 5.000 rupiah. Makanan dan minuman apa yang dapat dibeli Fandi? Ya, dia mempunyai uang 5.000 rupiah. Kira-kira barang-barang di sini yang bisa dia beli adalah apa-apa saja sesuai dengan jumlah uangnya. Silakan kalian tulis di sini ya. Nanti kalian kerjakan sampai yang terakhir ya. Oke. Selanjutnya kita lihat halaman berikutnya, halaman 103. Ya, kalian perhatikan yang ayo tampilkan. Ya, di sini kita hanya membaca, tidak usah praktek ya. Ya, tukar menukar uang. Lakukan permainan ini bersama temanmu di kelas. Setiap anak menyediakan beberapa uang berikut. Ya, kita baca saja ya dan pahami cara bermainnya. Ya, pertama-tama kita sediakan dulu 10 uang 100 rupiah, 5 uang 200 rupiah, 5 uang 500 rupiah, 1 uang 1.000 rupiah, 1 uang 2.000 rupiah, 1 uang 5.000 rupiah. Ya, cara bermainnya, pemain pertama menukar uang. Pemain yang lain menunjukkan pecahan uang yang senilai dengan uang yang ditukar. Ya, selanjutnya siapa yang paling cepat menunjukkan pecahan uang menjadi pemenang. Pemain yang menang mendapat giliran menukar uang. Pemain lain berlomba menunjukkan pecahan uang yang senilai dengan uang yang ditukar. Ya, di sini ada contohnya ya. Ya, kalian perhatikan contohnya. Ino menukar uang 5.000 rupiah. Mia menunjukkan pecahan uang berikut. 1 uang 2.000 rupiah, 2 uang 1.000 rupiah, 2 uang 500 rupiah. Mia menjadi pemenang dan mendapat giliran menukar uang. Ya, uang Ino tadi 5.000. Ya, dia menukarnya dengan uang 2.000 rupiah tambah 2 uang 1.000 rupiah dan 2 uang 500 rupiah. Ya, intinya di sini adalah kalian harus bisa memahami cara menukar uang ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Mister harap anak-anak semua tetap semangat ya. Sekarang kita masuk di pembelajaran 5 di halaman 104. Ya, kita akan baca sama-sama cerita di situ. Di ayo membaca. Pukulan meleset. Ino dan teman-teman akan bermain rounders. Sebelum bermain, mereka belajar cara melempar, menangkap, dan memukul bola. Pertama kali, Mia mendapat giliran melempar bola. Ino mendapat giliran memukul bola. Ternyata, pukulan Ino terlalu keras. Bola yang dipukul Ino mengenai kaki Seno. "Bagaimana kakimu, Seno?" tanya Ino.
Kakiku terasa sakit, jawab Seno. Ino dan Fandi lalu membawa Seno ke UKS. Di UKS, kaki Seno diobati. Ino minta maaf kepada Seno. Ino berjanji akan berhati-hati saat memukul bola. Ya, di situ sikap dari Ino dan juga Seno sangat baik sekali ya. Yang pertama Ino, dia mengakui kesalahannya dan dia meminta maaf kepada Seno. Ya, dan juga Seno juga tidak memarahi Ino karena Seno berpikir Ino tidak dengan sengaja melakukannya, ya. Oke. Sekarang kita lihat pertanyaan yang ada di bawahnya. Kita jawab sama-sama ya. Apa yang dilakukan Ino dan teman-teman? Jawabannya belajar bermain rounders. 2. Siapa yang melempar bola? Jawabannya Mia ya. Yang pertama kali melempar bola adalah Mia. 3. Siapa yang terkena pukulan Ino? Jawabannya Seno. 4. Untuk apa Seno dibawa ke UKS? Ya, jawabannya untuk mengobati kakinya. 5. Apakah kamu akan memaafkan Ino jika kamu adalah Seno? Ya, sebagai anak yang baik kalian harus memaafkan Ino ya. Karena Ino tidak dengan sengaja melakukan hal tersebut. Selanjutnya kita lihat yang ayo menyimak di halaman 105. Sikap Ino dan Fandi membantu dan menolong Seno merupakan sikap terpuji. Apakah kamu pernah membantu teman? Sebagai umat beragama, kita harus saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Saling membantu dan menolong tidak hanya dengan teman di sekolah, tapi juga dapat dilakukan dengan keluarga di rumah dan teman di lingkungan rumah. Ya. Jadi harus simak baik-baik pesan dari apa yang barusan kita baca, yaitu kita harus saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Ya, membantu itu bukan hanya orang tertentu saja. Siapa saja yang membutuh bantuan kita harus menolongnya ya. Baik itu di rumah ataupun di lingkungan rumah kita. Oke, setelah itu sekarang kita perhatikan yang ayo lakukan di bawahnya. Ya, coba kalian perhatikan suruhannya. Berilah tanda centang sikap saling menolong. Berilah tanda silang sikap tidak saling menolong. Ya. Sekarang kita lihat gambar yang pertama. Ini saling menolong atau tidak? Ya, ini tidak ya. Ya, maka kita kasih tanda silang ya. Oke. Selanjutnya gambar di sebelahnya. Ini sikap menolong ibu ya. Maka kita kasih tanda centang. Selanjutnya ini menolong hewan. Kasih tanda centang. Dan ini sikap tidak saling menolong ya. Maka kita kasih tanda silang ya. Oke, selanjutnya kalian lihat halaman sebelahnya, halaman 106. Ya, kalian perhatikan baik-baik gambar ini. Ya. Setelah itu kalian menulis kalimat berdasarkan gambar ini ya. Misalnya gambar ini, mereka sedang apa? Kalian menulis di sini ya. Ya. Oke. Sampai dengan gambar yang terakhir ya. Selanjutnya kita lihat halaman berikutnya, halaman 107. Ya, kita lihat yang ayo diskusi. Ino dan teman-teman bermain sepak bola. Raka hendak merebut bola dari Ino. Tanpa sengaja, Raka terdorong oleh Ino. Raka pun terjatuh. Apa yang seharusnya dilakukan Ino dan teman-teman? Jawabannya, mereka membantu Ino. Ya, tidak boleh bermusuhan. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang Mister sudah jelaskan dapat anak-anak pahami. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan di rumah. Tuhan Yesus memberkati.